Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, yang juga mengasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali. Kita bisa saling menyapa di dalam ibadah keluarga malam hari ini, Gereja Kristen Jawi Wetan, Pandaan. Salam sejahtera, salam sehat selalu, dan juga bersyukur pada Tuhan sampai hari ini kita masih disertai dan diberkatinya. Kita awali ibadah malam hari ini dengan kita menyanyikan dalam Kidung Jemaat nomor 26. Kita pujikan Tuhan. Kidung Jemaat 26. Mampirlah dengan doa. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pada malam hari ini akan kami ambil dari kitab Bilangan, pasal 20, ayat 2 sampai yang ke-13. Dan sebelum kita membacanya, marilah kita bersama menyerahkan segala beban kehidupan kita masing-masing kepada tangan kuasa Allah dan berharap akan pertolongan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa dan tunduk kepala. Sebagai umat-Mu, ya Allah, kami merasa bahwa banyak kelemahan dan dosa yang kami perbuat. Kami juga sering tidak merasa malu dan takut kepadamu atas perbuatan dan tingkah laku kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kami sering membanggakan diri dan sombong dengan kepintaran dan kemampuan kami. Untuk itu malam hari ini kami memohon pengampunan-Mu atas keberadaan hidup kami yang banyak celah dan kesalahan ini. Dan dengan pengampunan-Mu ini ya Bapa, dapatlah kiranya menjadikan kami lebih layak dan berkenan untuk menghadap-Mu.
dalam memahami isi firman-Mu yang bersama-sama dengan jemaat-Mu di GKJW Pandangan ini, membaca dan merenungkannya. Dalam kuasa tangan Kristus Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kami akan membaca pada Bilangan pasal 20, ayat 4 dan 5, dan sebagai pokok renungan pada malam hari ini. Demikian. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat penabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tak ada? Sebelum kita renungkan bersama, mari kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 36. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini adalah bijak menahan kata. Apabila kita membaca keseluruhan perikop pada kitab Bilangan pasal 20 ayat 2-13, kita akan bisa memahami betapa berat dan susahnya tugas yang diemban Musa dan Harun dari Tuhan Allah sendiri untuk mengantar umat Israel menuju tanah perjanjian. Di dalam perjalanan mereka banyak menemui kendala, masalah, bahkan pertengkaran terjadi antara kubu Harun dan kubu umat Israel. Banyak sumpah serapah, caci maki yang diterima oleh Musa dan Harun. Bahkan protes seperti yang kita baca pada ayat 4 dan 5 tadi. Di sini Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah suatu bukti nyata. Musa dan Harun sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan pun bisa merasa sakit hati. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, seperti umat Israel. Pada saat itu tidak ada air. Mereka mengeluh, marah, kecewa, protes. Karena perjalanan untuk menuju tanah perjanjian, situasinya tidak seperti yang diharapkan. Dan pada saat itu, Musa dan Harun pergi meninggalkan mereka
bersujud dan memohon kepada Tuhan Allah atas situasi yang terjadi saat itu. Dan Tuhan Allah sendiri hadir. Akhirnya Tuhan Allah memberikan perintah kepada Musa untuk mengambil tongkatnya dan berkata kepada bukit batu untuk mengeluarkan atau memancarkan airnya. Tetapi apa yang dilakukan Musa, Bapak Ibu Saudara? Mungkin karena kerasa kesal atau emosinya memuncak, maka Musa mengambil tongkat dan dipukulnya bukit batu itu keras-keras sampai 2 kali. Dan berkata, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Perasaan kesal Musa selaku manusia itu yang kurang bisa ditahan oleh Musa sendiri. Musa kurang memahami maksud Tuhan. Diperintahkan untuk berkata, biasa saja, berkata, bukan harus berteriak. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Dia meluap-luap dengan amarahnya dan meneriakkan kata-kata yang demikian tadi. Bapak Ibu Saudara, mungkin sering juga kita akan alami bersama-sama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika emosi atau kesal hati kita memuncak, perkataan dan perbuatan kita tidak akan pernah terkontrol lagi. Kata-kata kita bisa membuat orang lain sakit hati, tapi kita tidak sadar itu. Seperti situasi dan kondisi kita bersama-sama saat ini dan negara Indonesia pada umumnya, banyak orang mengalami sakit hati, kecewa, jenuh, marah karena adanya pandemi 19. Dengan peraturan pemerintah yang dikeluarkan harus di rumah, tidak boleh salaman, harus pakai masker, dan macam-macam. Banyak orang saling menyalahkan satu sama lain, terutama kepada pemerintah. Banyak orang yang jenuh dengan kebiasaan yang tidak biasa dialaminya. Bahkan di medsos sekarang banyak orang yang mengatakan kata-kata kasar, kotor, dilontarkan kepada para pemimpin yang membuat kebijakan atau peraturan. Padahal aturan dibuat oleh pemerintah atau pemimpin kita supaya rakyat ini aman, sehat, dan selamat dari wabah yang mematikan ini. Tapi ternyata banyak yang ngeyel, bahwa mengatakan hidup mati di tangan Tuhan. Kenapa takut dengan corona? Tetapi begitu ada keluarganya yang positif terjangkit, mereka malah menyalahkan orang lain, terutama para pemimpinnya, pemerintah, yang tidak becus lah, yang nggak jelas lah, yang kelaparan, akhirnya demikian ekonominya menjadi buruk, dan macam-macam. Itu juga terjadi pada saat Pilkada DKI 2017 sampai dengan Pilpres 2019. Banyak kata-kata yang diserukan oleh para simpatisan-simpatisan yang mengakibatkan saling menyakiti satu sama lain. Karena apa, Bapak Ibu? Agama atau keyakinan dibuat untuk ajang berpolitik. Agama dan keyakinan sudah difungsikan sebagai alat untuk ajang mencari popularitas, jabatan,
dan kekuasaan untuk memerintah dan menguasai segala apa yang ada di Indonesia ini. Demikian juga saat ini saya melihat di dalam kerohanian Kristen sudah mulai banyak terkontaminasi dengan hal-hal duniawi yang seperti ini. Mengapa demikian? Emosi, amarah kita yang tidak terkontrol, dan kata-kata negatif selalu keluar, tidak bisa ditahan. Padahal kalau kita mengenal Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi umatnya, dan ajarannya selalu membuat kita menjadi baik. Tetapi jangan salah, Tuhan kadang akan menegur kita. Jika perlu kita akan dihajar. Seperti dalam Alkitab, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diperingatkan apabila kita emosi atau kesal hati, hendaklah kita menahan kata-kata yang hendak kita keluarkan atau kita sampaikan. Kita coba menahan diri, jangan sampai kata-kata yang kita keluarkan itu menjadi blunder bagi diri kita sendiri. Kita diajari untuk menenangkan hati. Jangan sampai kita menjadi seperti Musa yang kemudian dihukum Tuhan hingga tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Padahal Musa yang memimpinnya. Itulah kebesaran Tuhan. Apabila tidak ada kata-kata yang baik atau bijak untuk diucapkan dari mulut kita, lebih baik kita diam. Dan Rasul Paulus juga menyatakan atau menyampaikan hal demikian pada jemaat di Kolose. Kolose 4 ayat yang ke-6. Demikian. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Kita saat teduh. Terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah Kau perkenankan memahami firman-Mu dan belajar untuk selalu berkata bijak. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan berkat-Nya yang tiada henti kepada kita, dan sudah selayaknya kita menghaturkan persembahan kepada-Nya. Kita aturkan persembahan dengan iringan nyanyian Kidung Jemaat 337. Betapa kita tidak bersyukur. Kidung Jemaat 330. Nyanyi bersama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha
kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, perkenan kami menghadap kehadirat-Mu kembali untuk menyampaikan syafaat kami. Kami berdoa bagi saudara kami yang sakit dan yang dalam taraf perawatan juga penyembuhan. Ada Ibu Hertuti, ada Bapak Thomas Sudirman, Bapak Thomas Da Costa, Bapak Puguh, Bapak Erik Yutantio, Bapak Anggoro, juga Saudara Terry, dan yang lain yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Juga para adioswo yang sedang menikmati masa usia tuanya. Kami juga berdoa untuk para penderita COVID-19 di Indonesia, juga para medisnya. Tuhan, tumpangkanlah tangan kuasa-Mu kepada saudara kami semua ini, karena kami yakin dan percaya Engkaulah sumber penyembuhan dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk persekutuan GKJW, mulai dari Bapak Pendeta juga seluruh warga jemaat. Tuhan, tolong campur tangan di dalam segala pelayanan yang kami lakukan. Kiranya semuanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang mencari jati diri sebagai negara yang kuat tangguh dalam menghadapi masalah apapun, termasuk dalam hal mengatasi pandemi COVID juga ekonominya. Tuhan, berkatilah para pemimpin negara kita, Indonesia ini, untuk lebih bijak dalam menata tatanan yang menjadikan rakyatnya hidup tentram dan nyaman. Berkati dari pucuk pimpinan sampai pengurus lingkungan di daerah-daerah. Kami berdoa juga untuk persembahan yang kami haturkan kali ini. Kiranya Tuhan sucikan, sehingga sangat bermanfaat bagi semua agenda atau program pelayanan yang kami lakukan. Berkati para pengelolanya untuk bisa menjadi berkat bagi semua orang. Demikian doa syafaat kami, dan kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akhiri kebaktian keluarga malam hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 450. Kita pujikan nama Tuhan. Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar. Dalam Kristus
Mohon berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan bimbingan Sang Roh Kudus selalu ada dan berada di dalam kehidupan kita masing-masing dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.